Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yassir wa la tu'assir rabbi tamin bi khair. Alhimna marashid umurina, a'idna min syururi anfusina sayyiati a'malina, iftah alaina futuhal arifin. Alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin. Warzuqna fahmal anbiya'il mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik. Natanza' minna salih ma ataitana wa zidna min. Wasahib fi safar wal khalifatu fil ahl wal mal. Sahib hadzal kitab wa jami' syarah fit alaina min barakatihi wa kulli khairin innahum al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina min barakatihi wa yudatihi nafahatih ila an qala la yalzamu min thubutil khususiyyati adam wasfil bashariyah. La yalzamu min thubutil khususiyyati, la yalzamu tidak berefek dari adanya keistimewaan ruhani pada diri seseorang, opo adamu wasfil basyariyah, tidak adanya sifat manusiawi. Nah, jadi orang-orang suci itu, orang-orang bersih itu, orang-orang hebat itu, para anbiya, para rusul, para salihin, para aulia, para muqarrabin, para siddiqin itu, para arifin billah itu, bukan mereka nggak punya unsur manusiawi. Ya mereka manusia pada biasanya. Gitu. Nggak usah hal itulah. Ini kan sebenarnya hal ini sederhana. Kita ambil saja analogi dan metamorfosanya coba. Lihat aja handphone. Banyak yang bentuknya kayak gini. Banyak kan? Mainan anak juga banyak yang kayak begini bentuknya. Terus kita bilang, masa ini bisa motret? Masa ini bisa menghubungi orang di Amerika? Masa, apa luarnya cuman begini? Itu anak saya juga punya di rumah. Main-mainan persis bentuknya. Ya. Bentuk HP, tapi mainan. Nggak bisa apa-apa itu. Atau kita lihat apa, sumpama. Ada patung harimau gitu. Jangan deket-deket itu harimau bisa memakan kamu, itu bisa menerjang kamu. Kamu bisa mati, dihabisi oleh dia. Orang di kompleks saya ada tuh gini, mulutnya mangap terus lagi. Itu juga nggak bisa apa-apa. Jadi tidak sama. Sesuatu yang zohirnya kelihatan sama, nilai dalamnya tuh nggak mesti sama. Paham ya? Yang tadi tuh yang patung, tadi tuh yang handphone main-mainan, atau ada handphone tapi udah rusak. Handphone ini bisa, kata tukang servis HP, ini udah rusak. Nggak bisa nih, enggak. Jadi penampilan zahir itu tidak menunjukkan samanya dalam.
Gitu ya. Bahkan hari ini pun saya tuh masih dianggap oleh teman-teman saya tuh seperti saya yang dulu gitu. Aktivitasnya sama yuk. Baru. Manuver sana, manuver sini, syiar sana sini. Apakah sama? Enggak. Jadi ya itu yang kata Fajar Setboy, jangan suka menilai orang dari luarnya, karena gudang garam itu isinya rokok, Pak Haji, bukan garam. Dan biasakan menilai orang itu jangan seperti melihat foto. Karena foto itu tidak hidup, foto itu tidak dinamis, dia statis. Tapi anggaplah orang itu dalam hidup seperti kita lihat video. Kalau foto kan orang lagi ngupil ya abadi dia ngupil. Dia kira seumur hidupnya kita ngupil aja. Tapi kalau kita anggap hidup ini adalah video, sebuah perjalanan, sebuah perubahan, sebuah proses, nanti kita melihat orang pernah di satu video dia ngupil gitu ya, kata orang Sunda ngorong gitu. Di waktu yang lain mungkin dia lagi nyapu masjid, dia lagi ibadah, lagi. Paham gak? Saya kadang-kadang juga ya ketawain aja dari dalam hati. Dipikir kita masih kita yang sama. Nggak apa-apa. Ya, karena zahir itu sering menipu memang. Sering menipu. Maka bagaimana khususiyatun nafs, khususiyatul qalb, khususiyat ar-ruhaniyah ini kita terus tingkatkan. Ya, kualitas dalam ini terus kita tingkatkan. Dan memang karakter kita ini nggak bisa berubah kok. Nah itu masalahnya tuh. Paham nggak? Saya ini memang orang feeling, yang jago marketing, ya kemana aja ya marketing aja. Terus apa yang membedakan dulu dengan sekarang? Beda niat. Beda keyakinan. Beda tujuan. Oh itu beda hasilnya. Beda posisi hati. Oh itu beda. Itu beda. Atau apalagi ya, saya ini orang feeling extrovert kan. Maka saya orang yang nggak bisa fokus kepada satu hal. Saya orang yang mudah kena masukan dari luar. Mudah terkesan. Tapi kalau terkesannya bagus, apa nggak boleh? Kan gitu kan. Nah kalau dulu mungkin saya terkesan tuh dalam kebingungan gitu. Ikut ini, ikut itu, ikut ini, ikut itu yang saya bilang itu. Ngapain gua sampai ikut kelas coachingnya Pak Ari Ginanjar sampai 15 juta 5 hari? Ngapain? Setelah kita menemukan diri kita, ketika kita memaknai, kita mendapatkan makna ke dalam diri kita, khususiat kita sedikit demi sedikit mulai terbentuk, ternyata semua itu manfaat semua. Kan gitu. Atau orang yang memang nggak mudah terkesan. Contoh orang TI. Ya, tidak terkesan karena percaya kepada dirinya dan tidak merendahkan orang itu satu hal, tapi percaya diri sambil ngerendahin orang itu hal lain. Berarti ada kesombongan. Tingkahnya tidak sama, tapi dalamnya sudah berubah belum? Gitu. Atau ini orang II nih, bio nih, punya ide kreatif. Itu kalau khususiat dalamnya itu masih berantakan, itu semua kelebihan tuh jadi sesuatu yang kurang manfaat nantinya. Dan kita akan dibuat bingung sendiri sama kelebihan diri kita. Nah, ketika khususiat ini semakin muncul, software kita nih makin sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mau, nanti semua itu akan menjadi keunggulan yang luar biasa. Dan memang kita nggak bisa keluar dari syakilah kita, bahasanya orang-orang Stephen, kita nggak bisa keluar dari bentukan yang Allah mau kita seperti itu. Nah itulah namanya karakteristik, itulah namanya watak. Sayyidina Umar ya akan tetap dengan tegasnya, dengan hitam putihnya, dengan logikanya. Sayyidina Abu Bakar dengan kelembutannya, dengan sayangnya, karena memang feeling. Sayyidina Utsman dengan
apanya? Dengan kontribusi maliyahnya, Sayyidina Ali dengan kontribusi ma'rifatnya, akalnya, idenya, kecerdasannya, nggak mungkin berubah. Cuman yang membedakanlah dulu Sayyidina Umar tegas untuk menentang kebenaran, hari ini dia tegas untuk membela kebenaran. Tegasnya hilang, nggak akan pernah hilang. Itulah kenapa kita kenalkan Stephen sama santri itu begitu. Ya, sehingga kita tuh nggak gamang gitu loh. Diomongin orang apa, emang saya begitu? Kamu aja nggak tahu saya. Nah, tinggal bagaimana khususiyahnya itu tadi, basyariahnya ya nggak bisa lepas. Orang feelingnya begitu, orang thinkingnya begitu, orang intuitingnya begitu, nggak bisa lepas basyariahnya. Terus apa bedanya kalau begitu? Ya, bedanya adalah kualitas softwarenya. Ketika mau digunakan untuk foto, ambil video, saya tawarkan HP saya sama adek. Set, mohon maaf ini acaranya agak penting. Biarin pakai iPhone 15 Pro aja. Ya ini sama-sama handphone. Handphonenya sama, Ustaz. Fisiknya sama, tapi mohon maaf, Ustaz. Softwarenya nggak sama nih. Dengan segala keterbatasan, dengan segala keberatan hati, mohon maaf, Ustaz ya. Biarin pakai saya dulu aja, yang Ustaz nanti buat cara-cara kecil. Mungkin orang tersinggung, apa bedanya? Apa bedanya? Oh enggak, orang yang ngerti. Ya beda tuh 15 Pro sama Oppo A76 yang udah pernah kelindes Mobilio. Hampir setahun nih, HP saya kelindes mobil, bunyinya krak. Allah. Bunyi krak. Masih hidup dia sampai sekarang. Cuman masalahnya gitu, kalau nelpon orang saya Pak Haji, Bang, suaranya kurang jelas. Oh mungkin sinyal. Bal krak. Udah remuk gitu tulang-tulang dalam. Nah itu seperti orang yang terlindas dengan kejadian-kejadian gak enak hidupnya. Kalau softwarenya aman ya tetap hidup, masih bagus. Dan itu memang kadang-kadang ada unsur sinyal juga. Kalau pas sinyal bagus enggak, saya masih bisa ngobrol. Gitu, paham tuh. Ya, jadi begitu. Nah, orang itu kadang-kadang tidak cerdas. Orang itu kadang-kadang tidak teliti. Orang itu kadang-kadang tidak aware bahwa nilai itu bukan pada luarnya, dan luar mah bisa sama. Nilai itu pada dalamnya. Itu tadi tuh. Ini orang-orang yang tidak paham seperti apa perubahan yang Allah kasih pada kita hari ini. Tuh lihat tuh. Sibuk aja tuh. Ya emang kita mah begitu. Ya, dulu kalau kita begitu udah galau. Iya. Sekarang enggak. Kenapa? Nilai dalamnya beda. Ya namanya manusia itu pasti perlu makan, minum, sandang, pangan, papan, kendaraan, pernikahan, beranak pinak. Ya itu namanya manusia. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Tapi kata orang-orang kafir, ntar dulu ya, dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Sungguh aku utus rasul-rasul sebelum kamu, mereka juga punya anak, punya istri. Seakan-akan Allah ngebela, udah biarin aja. Kafilah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Muhammad, kamu dibilang masa Nabi masuk pasar? Masa Nabi kawin? Masa Nabi punya anak istri? Masa Nabi makan minum? Masa Nabi sakit? Namanya manusia. Itu yang disebut di dalam Tauhid Asy'ari sebagai sifat jaiz bagi Nabi apa? Al-a'rad al-basyariyah, sifat-sifat manusiawi. Kadang Nabi sakit, kadang Nabi bersedih, kadang Nabi semangat. Yang nggak cocok kalau begitu Tuhan gitu. Paham kan? Ketika ini lapar, lapar jadiin Tuhan. Nah, itu nggak boleh itu. Kan dalam kitab-kitab
Selain Quran kan begitu tuh. Ketika dia bingung lah, kok Tuhan bingung? Kok Tuhan bingung ya, kesian atau hambanya. Nah kalau manusia bingung ya wajar, namanya juga manusia. Nah orang tuh kadang-kadang kalau tidak diberi hidayah, tidak diberi kecerdasan sama Allah, gini-gini tuh nggak bisa ngebedain. Padahal katanya orang paling jenius satu bumi, orang-orang kafir itu. Jadi nggak bisa tadi ngebandingin ada bentuk yang sama tapi beda kualitas dalamnya. Sama-sama handphone, satu Oppo jadul, yang satu iPhone 15 Pro ya beda. Masa begitu aja perlu dijelasin? Masa dia nabi, dia makan, dia minum, ya lihat dong isi dalamnya apa. Kalau isi dalamnya Mas Hashidi, Hashida, makoli ya boleh nggak percaya, tapi kalau isi ucapannya benar semua, orangnya tidak pernah berdusta, wajahnya paling tampan, fisiknya paling sempurna, ya tidak pernah terlibat dalam satupun keburukan, digelari Al-Amin, semua ucapannya terbukti benar, masa kan gitu. Sama lah orang bilang nih 15 Pro nih, kenapa harga ini kok mahal, harganya 25 juta. Ya karena ini mau kosong itu, gini, ya tinggal cek aja. Kalau ternyata benar semua harus diakui. Saya beli handphone anak saya kemarin cuma 1 juta, kenapa yang 25 juta? Ya beda. Saya nggak percaya, cek dulu, jangan main nggak percaya, kan gitu. Ya makanya saya pernah bilang tuh sama Pak Helmi dulu, Pak Helmi, kalau Bapak ngelihat temborok pakai mata, Bapak akan terus ketipu tentang hakikatnya temborok. Sama, orang tuh kalau ngelihat tablik dengan mata zohir, pasti tertipu. Apaan itu? Orang lagi pada sibuk udah ninggalin anak, istri, kadang-kadang bajunya nggak rapi, kadang-kadang tidurnya di masjid, kadang-kadang diusir dia nggak ngelawan, kadang-kadang. Coba deketin, ya sama lah, nggak ubahan, coba kayak duren. Saya tuh selalu mengumpamakan yang baik itu seperti duren. Masa enak isi dalamnya, isi luarnya duri begitu. Ya kamu ngelihatnya dari jauh, coba deketin. Minimal kalau udah deket apa? Wanginya kecium. Oh iya bener ya, kayaknya dibalik ini gitu. Sama orang tuh kalau lihat dari jauh tuh, apa itu? Deketin dong. Nggak usah deket banget deh, agak deket aja. Ternyata orang belum bangun dia sudah bangun. Orang sudah tidur dia belum tidur. Ternyata hari-harinya nangisin umat. Ternyata profesor. Ya Allah, kok tawadu gitu kan gitu. Walaupun itu tablik zaman dulu ya. Sekarang udah jarang yang profesor, yang doktor, jarang itu, karena profesor doktor dalam istilah sekarang tuh duniawi gitu. Ini pengusaha hebat nih, ini dokter bedah profesional nih di New York. Itu biasa banget dulu tuh. Makanya dulu ngerapat ke jamaah tuh seneng banget itu. Dari dulu tuh asal ketemu jamaah gitu, mau-maunya profesor begini gitu. Tuh yang ini dosen ini, yang ini menjadi dokter termuda di kotanya, di negaranya. Dulu sering banget tuh terdengar itu. Karena dulu begitu. Kalau pemuda itu dari mana dakwahnya? Ya sekolah yang benar. Jadilah yang terbaik. Sehingga kamu nggak perlu naskil, orang itu pengen ikut. Benar nggak? Nah kalau pemuda ucelak, sekolah kagak, kagak menarik. Nah, dulu tuh begitu tuh pemandangannya. Ya walaupun ya insya Allah semoga masih ada hari ini. Walaupun itu tadi, apa boleh hal-hal begitu dibilang duniawi. Enggak, duniawi kan zahir. Kita bicara khususiat dalam kan lagi-lagi. Nah, kalau bicara semuanya penilaian tentang zahir, ya lagi-lagi nanti kita tertipu. Itu yang saya bilang sama Pak Helmi. Kalau ngelihat temborok dari luar, nggak akan ketemu. Maka saya sarankan beliau dulu untuk ikut suluk. Nanti kalau sudah suluk,
baru bisa ngelihat temborok pakai hati. Oh iya tuh, di ruang suluk baru kamu tahu tuh apa aktivitas kiai. Berapa banyak zikirnya, berapa banyak risau umatnya. Waduh, nggak ada istirahatnya itu. Kalau di luar apa yang kelihatan? Kiai pakai Alphard. Apa yang dilihat? Rumahnya kayak istana. Dapurnya kamu nggak tahu itu. Itu ya, sama orang tabligh tadi demikian. Sama para nabi juga demikian. Ya. Makanya kalau santri itu masih memperhatikan gurunya semata zahirnya, nanti dia juga ketipu. Masa itu guru saya kayak orang biasa aja. Atau kita ketemu para ulama, masa? Jangan. Ya. Apalagi yang sering saya bilang kan, kadang orang tuh makin tua, ibadahnya tuh makin apa ya? Ya udah nggak kayak anak muda gitu. Kenapa? Karena ibadahnya dari yang fisik dia sudah mulai turun ke hatinya. Banyak tuh ulama tuh makin tua ya kayak kelihatan santai, sudah tidak seenergik, sudah tidak seterengginas dulu. Itu nggak boleh kita remehin, karena kenapa? Semuanya sudah mulai turun itu ke dalam. Walaupun juga tidak menutup kemungkinan ya semakin tua juga semakin kuat secara ibadah fisik. Tapi kalau kita menemui ada orang yang ibadah fisiknya, kehebatan fisiknya sudah tidak nampak, bukan berarti mereka tidak hebat. Pasti itu dalam dirinya akan semakin hebat. Itulah yang membuat orang-orang kafir mereka sanksi tentang para nabi, akhirnya tidak mau beriman. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Kenapa itu? Katanya nabi, katanya rasul, kok makan, kok minum, kok berdagang, kok berbisnis. Kalau emang ada kalau memang mau ngutus Allah itu ya harusnya malaikat aja. Dia lupa kalau malaikat turun kagak kelihatan. Malaikat turun gak kelihatan, terbuat dari cahaya. Terus kalau malaikat rasulnya nggak bisa diikuti, kan rasul itu sebagai teladan. Atau yang ketiga dalam ayatnya, walau ja'alnahu malaka la ja'alnahu rajula wa la labasna 'alaihim ma yalbisun. Wa qalu laula unzila ilaihi malak. Kenapa sih enggak malaikat aja? Kata Allah, kalau nanti malaikat yang dijadikan enggak kelihatan. Dan kalau malaikat dijadikan rasul enggak bisa ditiru. Malaikat enggak makan, enggak minum. Dan yang ketiga, akhirnya agar malaikat itu bisa dilihat dan malaikat bisa ditiru, kalau Allah punya keputusan gitu, mau enggak mau malaikat itu dijadikan juga dalam bentuk manusia. Walau ja'alnahu malaka la ja'alnahu rajula. Jadinya manusia lagi. Wala labasna 'alaihim ma yalbisun, ya ujungnya mereka tetap ragu lagi. Gitu ya. Nah ini tadi nih, orang ini kalau nggak selesai sama dirinya, maka apapun kondisi baik di luar dirinya, dia tetap nggak bisa terima. Kemarin saya ikut kajiannya Mas Sony di TSM. Jadi orang itu bukan mudah dulu baru lapang, tapi lapang dulu baru mudah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Jadi harus lapang dulu dadanya, nanti urusannya mudah. Gitu. Orang sukses itu rata-rata bangkit dari kejatuhannya. Bangkit dari kesulitannya. Bukan mereka sukses di tengah serba kelengkapan fasilitas. Kadang-kadang yang serba kelengkap fasilitasnya malah nggak jadi siapa-siapa. Kenapa? Karena duluan mudah. Ketika duluan mudah terjadi hal-hal yang nggak enak, hatinya sempit. Kalau orang udah biasa dadanya lapang, maka apapun yang terjadi, maka urusannya tetap dianggap mudah. Gitu ya. Jadi ini masalahnya bukan tentang luar, masalahnya dalam, udahlah. Makanya dalam kajian-kajian saya tentang menjadi mukmin kuat itu, orang tuh harus benar dulu sama Allahnya, benar sama dirinya, selesai sama Allahnya, selesai sama dirinya, baru bisa dia menyelesaikan urusannya kepada sesama. Kan gitu tuh. Dia mah nggak benar, dia nggak benar, oh kampung ini nggak benar, ini nggak benar. Kata orang yang dengar, semuanya kagak benar, berarti yang benar lu doang, jangan-jangan yang salah lu, yang lain benar. Itu kan udah ketebak sama orang tuh. Gitu.
Jadi bukan nabinya yang salah, tapi kamu memandang nabi yang salah, bukan gurunya yang salah. Kamu sebagai murid salah memandang keistimewaan guru. Kamu yang awam salah memandang keistimewaan para aulia. Kamu yang awam, kamu yang nggak ngerti, salah memandang keistimewaan para habaib. Akhirnya jadinya ngawur. Gitu. Kalau orang selesai dengan dirinya, maka selesai dengan semuanya. Maka kan dalam wasiat yang biasa sering diwasiatkan para ulama kepada sesamanya dulu di generasi salaf apa? Mereka selalu saling menasihati dalam 3 hal. Apa yang pertama? Man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatah. Siapa yang memperbaiki softwarenya, memperbaiki perangkat dalamnya, nanti Allah perbaiki perangkat luarnya. Itu tuh tadi aktivitas luarnya kayak sama, tapi beda dalamnya. Oh beda tuh nanti langkah-langkahnya. Termasuk saya sekarang, syiar-syiar bisnis yang saya jalanin sekarang, saya nggak ada mindernya sama sekali. Mau terima, mau kagak, suatu saat lu terima, walaupun bukan dari lisan kita. Kenapa? Karena ini bukan tentang semata bisnis. Ini tentang bagaimana umat disadarkan dari segala ketipuan, dari segala tipuan, propaganda yang dilakukan musuh-musuh Allah yang kita udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dengan itu kita nyaman aja. Makanan kita kan nggak sehat semua tuh sekarang. Ya. Uang kita inflasi. Obat kita sehat nggak, Pak Haji? Nggak sehat. Tidaklah obat kimia dimasukkan dalam tubuh kecuali dia menciptakan penyakit baru yang lain di kemudian hari. Maka sekarang bisnis apa yang paling maju? Adik kemarin bisnis apa kemarin paling maju? Bukan pertanian, bisnis apa sekarang paling maju? Rumah sakit. Kenapa? Hasil pertaniannya kimia semua, Pak Haji. Obatnya kimia. Udah diperangkap semua itu dengan penyakit. Jadi udah bisa diprediksi. Pasti ntar pada penyakitan semua. Sadar nggak orang begitu? Enggak. Maka kita nih udah beda visi misinya. Mau nyelamatin orang dengan herbal agar tidak lagi pakai obat kimia, menyelamatkan dengan pertanian yang sehat agar beras yang dimakan kemarin ya, beras-beras yang ada tuh 40%-nya udah kimia itu. Jahat. Cuman kan orang nggak sadar. Orang nggak sadar. Gitu. Oke, kembali. Man aslaha sarirata aslahallahu ala niyatah. Siapa yang perbaiki softwarenya, dalamnya Allah perbaiki zahir. Ya. Udahlah, kalau niat dalam, kalau kapasitas dalam itu mumpuni, dan nanti zahir itu nanti Allah rubah sendiri. Kenapa susah tahajud, kenapa susah istighotsah, kenapa dalamnya. Kenapa susah jujur, kenapa susah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Berarti kan tadi diri ya. Paham nggak ini? Berarti diri kan tadi kan? Siapa yang beres sama dirinya, diri kan dalam intinya. Maka dia beres dengan luarnya. Luarnya bisa dirinya bagian luar, bisa orang lain. Udahlah, pokoknya ilmu tuh kembalinya ke situ-situ lagi, situ-situ lagi, situ. Cuman kalau redaksinya nggak banyak kan akhirnya berhenti ngaji itu. Saat ngaji tuh isinya itu aja, udah kamu denger, yang jadi nggak seru hidup itu. Tapi nanti kalau kita paham benang merahnya udah balik ke situ-situ lagi. Yang kedua, perbaiki hubungan ke Allah. Siapa yang baik hubungannya sama Allah, pasti hubungan sama sesamanya akan aman. Maka yang saya sebut itu dalam presentasi saya tentang menjadi mukmin kuat itu pasti Allah, diri sendiri beres, baru bisa lompat ke apa? Sosial. Walaupun sosial itu sebagai standar orang tuh baik apa tidak, itu mah akibatnya, itu parameternya. Tapi fondasinya atau asbabiahnya bukan itu, tapi dua ini. Baru yang ketiga, mereka saling menasihati. Man aslaha akhiratahu
kafahullahu amra dunya. Siapa yang memperbaiki urusan akhiratnya, maka Allah perbaiki dan bereskan urusan dunianya. Gitu ya. Nah, sama ini. Kita nih bisnis buat apa, Dik? Kata kamu, jangan pikir dulu buat untung kamu. Sakit hati nanti. Pikir tuh gimana orang-orang di sana yang lagi teriak kesusahan, dia dapat solusi. Jadi pas mereka nggak mau ditolong, ya biarin aja. Ya, semua akan bertani pada waktunya nanti. Kan gitu aja. Semua akan emas, perak pada waktunya, gitu aja. Semua akan Stephen pada waktunya. Lah, orang ini benda bagus, kita cuma nawarin. Nah, ini juga satu logika yang tidak benar. Apa? Orang tuh sering berpikir, dia mau manfaatin saya. Kagak ada hidup mau manfaatin orang. Kecuali penipu, ya benar. Ada nggak hidup tuh manfaatin orang? Secara umum nggak ada. Yang ada apa? Saling memberi manfaat dong. Benar nggak? Kira-kira kamu beli gorengan di depan, itu kamu lagi dimanfaatkan apa saling beri manfaat? Saling dong. Wah, ini mau ngambil duit saya 10.000 tiap pagi. Ya kan nggak gitu. Nah, orang tuh kalau udah urusan bisnis, kaya-kaya gitu. Wah, ini dia mau ambil manfaat dari kita. Ya silakan aja berpikir. Padahal nggak ada pikiran begitu. Nih saya ngajar kamu. Wah, bilang aja mau didengerin. Kan gitu. Bilang aja mau didengerin. Ya kita jangan dengerin. Ini silakan aja. Masih ada orang mau dengerin. Padahal kita begini biar yang mendengar semakin paham, semakin pintar. Kan gitu kan? Atau saya ngerasa, wah, waktu saya diambil nih sama santri nih. Wah, ternyata diam-diam mereka ingin mengikat saya. Padahal mereka nggak bayar saya sama sekali. Kan nggak gitu mikirnya. Paham nggak? Paham ya? Ya ada orang tuh mikirnya itu begitu gitu. Itu picik pikiran begitu itu. Nah, kita nggak tertarik, silahkan. Tapi berpikir picik itu nggak boleh. Itu nggak logis. Hidup ini tidak ada. Kalau kamu naik Gojek itu, wah ini mau ngambil duit saya, kagak kan? Pasti kita berterima kasih sama Gojeknya. Gojeknya seneng nggak nganterin kita? Seneng. Kata Gojek, kurang ajar, temen bukan, anak bukan, saudara bukan, ngapa gue suruh anterin? Kan nggak aneh begitu. Udah pada intinya mah mental miskin, pada intinya mah. Saya kemarin bercandain teman saya. Ya si bapak, ujungnya bisnis lagi. Ya bagus itu. Orang Cina itu kalau ketemu ujungnya nggak bicara duit sama bisnis, marah dia. Duduk-duduk doang, ngumpul, begini doang. Mana cuannya, mana? Nggak ada. Nah, udah lain kali nggak usah ngundang. Waktu gue nih mahal. Kalau orang kita, nih gue ada peluang. Ya udah ujung-ujungnya, kira-kira yang kaya mereka apa kita? Mereka. Kenapa? Mentalitas. Jadi tidak selalu yang salah itu luar. Kadang-kadang kita nih masalah di dalam. Sama, saya juga dulu begitu. Ketika mentalitas kita dalam nih nggak terbentuk. Tidak terbentuk mentalitas kita suka hidayah ya. Ada orang tidak suka dengan mentalitas hidayah. Hidup sesuai agama. Orang tablik datang, ngomel nggak dia? Ngomel dia. Ngapain? Udahlah hidup masing-masing. Sama, orang nggak punya mentalitas sehat gitu kan. Pak, kita makan yang organik saja Pak, kita pakai obat yang herbal saja Pak. Ruwet. Apa itu? Memang mentalitasnya tidak suka hidup sehat. Atau ada orang biasa mager gitu, Pak kalau gini terus nanti gula Pak, kalau gini nanti obesitas Pak. Kalau bisa tidur, ngapain lari, kata teman saya. Nah itu namanya mentalitas mager, mentalitas emang nggak suka hidup atau punya fisik sehat. Sama. Sehingga kita kalau punya mentalitas gini, ya, ini kita yang lagi jalan, tenang aja. Ya. Nanti kita akan ketemu sesama mentalitas kaya. Udah. Kalau dulu, waduh, udah ngapain sih gue gini-gini, ngapain sih, udahlah, bener nggak? Yuk, sekarang enggak, terus aja. Kita akan tetap bertemu dengan orang yang satu frekuensi. Nggak usah sedih. Dan tadi emang kita niat nolong orang, nggak mau ditolong, silakan aja. Masa kita mau niat nolong terus orang nggak mau kita marahin? Gua apa udah nonton, biarin aja. Sampai suatu saat dia betul-betul perlu kepada bantuan kita. Tadi terakhir, siapa yang memperbaiki urusan akhiratnya,
maka Allah akan perbaiki urusan dunianya. Lah udah berarti saat nggak usah bisnis, berarti udah nggak usah ngurus dunia. Begitu nggak kepahamannya? Hah? Nggak gitu. Nih Allah kasih saya kepahaman. Apa itu maksudnya memperbaiki akhirat? Akhirat tuh jangan dipikir sholat, dakwah, ngajar saja. Dan itu mah mahdoh tuh. Kan udah saya sering bilang, kita selesaikan masalah dengan amal. Apakah amal itu hanya ke Allah? Nabi SAW menyelesaikan masalah kafir Quraisy. Apakah istighosah doang, nu? Apakah doa doang? Pakai strategi nggak? Nabi merekrut nggak orang-orang terhebat agar semakin kuat? Ada strategi kan? Karena strategi, amal zohir, amal kita sesama manusia kita semakin baik. Loh, itu juga amal loh. Kadang-kadang kita selesaikan dengan amal, seakan-akan tuh amal tuh sholat. Cobalah dibadar lah, coba dibadar lah. Nabi sholat nggak? Doa sampai angkat tangan sampai tinggi nggak? Habis itu musuhnya hancur. Enggak. Apa yang Nabi lakuin? Pasang strategi. Apa yang Nabi lakukan? Angkat pedang. Namanya perang, masa perang sholat doang? Strategi, angkat pedang, baru pertolongan Allah turun. Itu maksudnya. Di tengah-tengah itu Allah beri keberkahan, Allah beri rasa takut kepada orang-orang kafir, Allah turunkan sekian ribu para malaikat. Kan gitu. Nah sama. Lah kalau ibadah tuh mahdoh doang, orang suruh duha, suruh tahajud, terus nggak ngapa-ngapain, kan ujungnya jadi ngarep makhluk itu. Pas datang orang mengasihani, nusratullah. Lah, gimana sih? Paham nggak? Tapi kalau kita dagang, kita bisnis, kemudian Allah mudahkan, nah itulah ada nusratullah nanti dibalik itu. Kalau kita hanya diberi orang, namanya kita dianggap orang yang tidak berdaya. Coba, apa itu maksudnya memperbaiki akhiratmu? Coba. Ya tadi diperbaiki akhirat, yang ibadah kita perbaiki tentu. Berarti kan juga tadi ibadah mahdoh kita perbaiki. Hubungan kepada sesama, ya. Apalagi kalau punya bisnis ya, berarti yang profesional, punya servis ya yang terbaik, produknya yang terbaik, marketing plan-nya yang terbaik. Paham ini? Nah, itu kan ibadah tuh. Niatnya niat akhirat tadi tuh, niat nolong orang. Niatnya biar kalau kita punya duit, kita bisa membantu sebanyak-banyaknya orang. Kita mau memuliakan orang tua kita mau memuliakan santri-santri kita mau memajukan pesantren kita. Paham gak ini? Itu kan niat akhirat itu. Nah, termasuk mana akhirat nih kamu harus dengar. Apa itu mana akhirat? Akhirat itu masa depan. Akhirat itu kepentingan masa depan, kepentingan jangka panjang. Kalau dunia, apa arti dunia yuk? Dunia kan artinya dekat. Berarti apa dunia itu? Kepentingan jangka pendek. Kepentingan singkat. Itu dunia tuh. Cobalah. Nih saya ngurus pondok, nggak mikirin akhirat saya. Baik akhirat di sana. Saya kan nggak suka ya hidup tuh hanya untuk setelah mati. Kita masih panjang hidupnya, ngapain? Ya itu sudah otomatis. Tapi kalau nungguin sana, kelamaan. Bahwa ada juga akhirat sebelum akhirat sesungguhnya. Apa itu? Masa depan saya. Coba kalau saya pikirnya jangka pendek, ngapain ngajarin si adek? Ngapain ngajarin santri? Duitnya kagak ada. Udah dikasih tahu gini, ulangin lagi gini, nggak masuk lagi. Udahlah, nggak bener. Nggak jadi. Tapi kan saya mikir jangka panjang. Saya pikir akhirat saya, akhirat di sana dan akhirat di sini. Nggak ada yang tahu. Barangkali Ibnu jadi crazy rich-nya Bandung. Walaupun saya nggak ngarep dia balas budi, karena saya Iqbal gitu. Kenapa yang buat baik saya, kenapa yang dibalas budi kan gitu. Saya gitu. Saya nggak pernah tahu ternyata nanti saya di akhirat yang di sana saya masuk neraka, Ibnu yang narik tangan saya. Saya nggak pernah tahu nanti ternyata Biu menjadi ulama besar yang akan mengingat terus
jasa baik saya. Dan itu akan menjadi kebenaran. Itu namanya apa? Akhirat. Yuk coba sekarang nih kalau kita lagi bisnis, apa akhirat apa dunia? Akhirat itu kita layani dengan baik. Apa namanya? Keuntungannya kita ambil tidak banyak. Kalau dikomplain gitu ya, kita hadapi dengan senyuman dan kita selesaikan apa yang dia komplain. Gitu. Kemudian kita udah dagang nih 1 tahun, ya Allah kok masih naik turun. Dia bukan ngelihat sekarang, dia ngelihat jangka panjang. Dia melihat prospek. Wah, ini kalau saya terus begini nih, paling lama turun naik ini paling 2 tahun. 3 tahun, 10 tahun, lo lihat aja. Kira-kira orang sukses begitu nggak mandangnya? Dia mandang jangka panjang. Semua yang mikirin keuntungan jangka panjangnya di sini ataupun di sana. Nanti urusan-urusan jangka pendeknya Allah beresin. Bener nggak? Apa yang saya pikirkan dengan Darussalam ini jangka pendek, jangka panjang yuk. Jangka panjang. Saya pengen punya pendidikan yang betul-betul ideal. Saya pengen punya komunitas yang betul-betul loyal. Saya pengen punya idealisme setinggi-tingginya. Gitu kan? Ini kan jangka panjang semua nih, bukan sekarang terbentuknya. Kira-kira urusan jangka pendek kita Allah beresin nggak? Allah beresin tuh. Santri bayarannya aman, kita dapat warga baik, orang-orang Patamon, ya Pak Haji Asep dengan keluarga besarnya. Kita ujungnya sekarang masjid dibangunkan, benar nggak? Sekarang santri, insya Allah Pak Haji nanti diundang hari Sabtu ini, Iqbal sama Noval selesai 30 juz. Jadi jangan pernah takut dengan apa? Kebutuhan jangka pendek. Nah orang-orang gagal itu mikirnya jangka pendek. Pelanggan datang, waduh, nih kan dia nggak tahu harga sesungguhnya. Gue naikin. Kok mahal? Tapi dia udah terlanjur masuk. Lagi kita pakai gaya-gaya manipulatif. Bapak ini kan udah tanya-tanya, ini masa dia beli, kira-kira balik lagi nggak untuk jangka panjang? Nggak akan. Sama, orang begitu juga ngurus santri itu. Ya, ini nggak maju-maju nih, nggak maju-maju. Caranya biar cepat maju gimana ya? Udah panggil pemerintah, panggil ini. Wah, kelihatan mewah. Habis itu ditinggalin orang. Jadi kita harus terus menjaga idealisme ini untuk kepentingan jangka panjang. Kalau kita mikirin jangka panjang kita, itulah namanya akhirat di sini dan akhirat di sana. Maka Allah beresin nggak urusan-urusan jangka pendek kita? Allah beresin. Sama nih saya sama anak-anak saya. Yang saya pikirkan adalah jangka panjang mereka. Mereka akhirnya perlu sekolah di sekolah-sekolah yang kadang agak mahal. Ya, di Kutub Al-Fatih. Ini Bang Zaki mau sekolah bola di mana? Di Akademi Persib. Itu kan jangka panjang semua tuh. Jangka pendeknya kira-kira secara logika masalah nggak yuk? Masalah dong. Saya nggak punya duitnya. Kemudian juga apa jangka pendeknya adalah jauh tuh. Kalau yang dekat mah sini SSJ ya. SSJ Arca Manik yang dekat. Cuman saya pernah lihat dia dibantai 15-0 nggak berkutik sama Bandung Pro. Turunannya Akademi Persib. Jadi kalau saya mikirin jangka pendek, dekat, murah. Jadi masalah nggak jangka panjang? Jadi masalah enggak. Saya mah selalu senang ambil resiko demi kebaikan jangka panjang. Resiko jangka pendek Allah beresin. Coba dulu, kalau saya dibilang, lu yakin bro, anak dulu Zaki sekolah dari Buah Batu berapa kilo yuk? 17 kilo. Lu yakin bro, 6 tahun. Itu masalah jangka pendek tuh. Masalah jangka pendeknya kalau anak saya salah sekolah, salah lingkungan dari kecil, saya nyesel. Ternyata nggak 6 tahun, cuma setahun doang Zaki sekolah dari sono. Paham nggak? Kita harus berani mempertahankan idealisme jangka panjang di sini dan di sana. Kalau tidak, nyesel kita. Ujungnya kesuksesan jangka panjang tuh hilang karena kita merisaukan masalah jangka pendek. Paham ini ya maksudnya ya? Jadi kalau udah bicara akhirat tuh jangan yang di sana melulu gitu. Ini tuh bisa jadi apa? Jadi kunci sukses kita di dunia ini dengan kita memikirkan bagaimana kita bahagianya di jangka panjang. Nanti jangka pendeknya Allah beresin. Dulu yang 17 kilo ada yang nganterin? Ada. Ada duitnya saya ujungnya? Ada.
Sekarang di sini ada duitnya saya? Ada. Ada yang nganterin? Ada. Nanti itu sekolah di Persib, latihannya di Stadion Siliwangi. Jauh ya? Siliwangi itu mana? Jauh. Ada yang nganterin? Ada. Nanti duitnya? Ada. Nanti kalau ada kompetisi pasti ada duitnya lagi. Ada nggak? Ada, udah tenang aja. Itu namanya kita mikirin jangka. Bangga nggak kira anak saya? Bangga. Dapat pelatih bagus nggak dia? Pasti dapat. Dapat komunitas bagus nggak? Tapi jangka pendeknya bermasalah. Udah selalu begitu tuh. Nah, sama orang mikirin jangka panjang kesehatan tubuhnya, masalah nggak yang sekarang? Udah berarti nyari makannya susah, berarti ini. Nanti ada aja tuh. Ternyata ketemu komunitas sehat, ternyata ketemu herbal sehat. Maka jaga ini idealisme ini. Idealisme itu apa berarti tadi? Jaga idealisme dalam diri ini. Nanti urusan luar diri kita dan sekeliling kita Allah beresin. Yang kedua apa idealisme itu? Jaga hubungan kita sama Allah. Apa yang Allah mau, apa yang Allah minta, seberat apapun, setidak mungkin apapun, terabas. Pasti nanti urusan-urusan yang tadinya berantakan itu Allah rapihin semua. Nah, dulu saya juga begitu, sekarang udah rapi semua, tenang aja. Saya tujuannya Allah, kecuali tujuannya saya muasin nafsu saya. Tujuannya biar orang tahu siapa saya. Tujuannya saya emosi. Ya itu makin hancur. Tapi kalau tujuannya Allah dan Allah yang maha tahu apa niatan kita, nanti Allah benahi semua. Dan udah gak ada apa-apa sekarang. Yang ketiga, idealisme adalah bicara kesuksesan abadi, kesuksesan masa depan, kesuksesan jangka panjang. Ada nggak resikonya? Pasti. Tadi kita fokus ke dalam. Ada nggak resiko dibilang orang? Ngapain tuh orang bisnis aja? Ngapain tuh orang belajar aja? Ada nggak resiko di luar? Ada. Nggak usah pikirin resiko luar. Kamu selesain masalah dalam kamu. Resiko luar aku yang nanggung, nggak tahu. Jangan pikirin orang, pikirin aku. Kamu selesain target-target kamu bersama aku, niatan tinggi kamu bersama aku yang urus semuanya. Nah, itu yang ketiga, seakan-akan Allah bilang begitu, urus aja masalah kamu, idealisme kamu jangka panjang itu, jangan perhatikan. Contoh, kita mau ke Mekah, bener nggak? Ngapain sih jauh-jauh ibadah dari dia, juga ada sholat, ada masjid. Kalau orang nggak paham kan, sholat aja perlu ngeluarin 40 juta, bukan itu. Biarin aja orang komen-komen, dia nggak tahu kenapa kita harus ke Mekah, kenapa kita harus ke Madinah. Ada sesuatu yang spesial di sana. Kira-kira ini yang masalah jangka pendeknya diselesaikan nggak sama Allah? Diselesaikan. Jadi jangan pernah takut dengan masa depan kita yang hebat yang sedang kita rencanakan, masalah-masalah kekiniannya. Kita dulu bingung nyari tempat, dapat nggak? Dapat. Nah, dulu kita meninggalkan masyarakat di sana ya, yang juga bermasalah, banyak masalah, banyak komen. Dapat nggak masyarakat yang baru? Dapat. Orang tuh suka takut. Ustaz, saya kan di sini udah punya banyak teman, di sana gimana? Ya berteman lagi, kok susah? Masalah kecil begitu. Jangan pikirin masalah kecil, berpikirlah masalah-masalah besar. Yang kecil Allah beresin. Jangan pikirkan masalah hari ini dan jangka pendek. Pikirlah masalah jangka panjang dan abadi. Maka kalau kita mikirin yang besar, yang kecil ini akan Allah bereskan. Hadza wabillahi taufik. Semoga bermanfaat. Kita harus hati-hati dalam menilai setiap orang, karena orang itu bukan dilihat dari casingnya, tapi bukan dari hardware-nya, tapi dari software-nya. Maka itu kita kepada orang jangan mudah-mudah judging, jangan mudah-mudah kita menilai, menghakimi orang. Dan kedua, berarti kita harus fokus kepada isi dalam kita agar kita diberikan khususiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir kita mungkin tidak berubah karena kita punya karakteristik masing-masing yang tidak mungkin berubah. Tapi kalau kita benahi dalam kita, insya Allah Allah SWT akan senantiasa memberikan anugerah-anugerah istimewanya kepada kita. Hadza billahi taufik. Subhanaka wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.